Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raini Trilestari dari kelas MN21E akan mempresentasikan tentang disiplin kerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian disiplin kerja. Suatu kewajiban kantor atau instansi tempat bekerja wajib untuk memperhatikan kedisiplinan kerja pegawai agar kerja pegawai lebih meningkat dari sebelumnya dan pegawai tidak sesuka hati melakukan kegiatan yang tidak penting pada saat jam kerja. Disiplin kerja adalah sebuah konsep dalam tempat bekerja atau manajemen untuk menuntut pegawai berlaku teratur. Disiplin merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberi dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Disiplin yang baik tercermin dari besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan oleh atasannya. Disiplin sangat dibutuhkan baik individu yang bersangkutan maupun instansi, karena disiplin sangat membantu individu untuk meluruskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam suatu kantor. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap aturan-aturan dan ketentuan kantor. Afandi berpendapat bahwa disiplin kerja adalah suatu tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh manajemen suatu organisasi, disahkan oleh dewan komisaris atau pemilik modal, disepakati oleh serikat pekerja dan diketahui oleh dinas tenaga kerja. Seterusnya orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada tata tertib yang ada dengan rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Definisi yang sudah saya simpulkan dari beberapa ahli di sini yaitu bahwa disiplin kerja adalah perilaku yang wajib ditanamkan pada diri sendiri agar terciptanya kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaan baik di tempat kerja atau di mana saja. Tujuan pembinaan disiplin kerja yaitu suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan para pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada beberapa pegawai yang terbiasa datang terlambat untuk bekerja dan melakukan tindakan yang tidak sopan di tempat kerja. Maksud dan sasaran dari disiplin kerja adalah terpenuhinya beberapa tujuan seperti 1. Tujuan umum. Disiplin kerja adalah demi berkelangsungan instansi sesuai dengan motif yang bersangkutan, baik hari ini maupun besok. Yang kedua, tujuan khusus disiplin kerja. Apa aja sih? 1. Agar pegawai mentaati segala peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu memberikan servis yang maksimum. Ketiga, dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa kantor dengan sebaik-baiknya. Keempat, pegawai mampu memperoleh tingkat kinerja yang tinggi. Jenis-jenis disiplin kerja. Semua kegiatan dalam hal untuk mendisiplinkan seluruh pegawai di dalam sebuah instansi adalah hal yang tidak mudah dan perlu dukungan dari seluruh pegawai instansi tersebut. Semua kegiatan pendisiplinan harus bersifat mendidik. Jenis disiplin kerja menurut Agustini itu ada 3 ya. 1. Disiplin preventif. Apa sih disiplin preventif itu? Ya, disiplin preventif yaitu disiplin yang bertujuan untuk mencegah pegawai berperilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Tindakan tersebut mendorong pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang ditetapkan. Artinya, melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan perilaku yang diinginkan dari instansi, diusahakan pencegahan jangan sampai pegawai berperilaku negatif sehingga penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin kerja pegawai, keberhasilan penerapan kedisiplinan pegawai,
terletak pada disiplin pribadi para pegawai di instansi. Dalam hal ini, terdapat 3 hal yang perlu mendapat perhatian manajemen di dalam penerapan disiplin pribadi, yaitu 1. Pegawai di instansi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang menjadi miliknya. Yang kedua, pegawai perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksudkan seyogyanya disertai oleh informasi yang lengkap mengenai latar belakang berbagai ketentuan yang bersifat normatif. Ketiga, pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri dalam rangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh pegawai di instansi. 2. Ada disiplin korektif, yaitu disiplin yang bertujuan agar pegawai tidak melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan. Jika ada pegawai yang nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Bila dalam instruksinya seorang pegawai dari unit kelompok kerja memiliki tugas yang sudah jelas dan sudah mendengarkan masalah yang perlu dilakukan dalam tugasnya, serta pimpinan sudah mencoba untuk membantu melakukan tugasnya secara baik, dan pimpinan memberikan kebijaksanaan kritikan dalam menjalankan tugasnya. Namun, seseorang pegawai tersebut masih tetap gagal untuk mencapai standar kriteria tata tertib, maka sekalipun agak enggan, maka perlu untuk memaksa dengan menggunakan tindakan korektif sesuai aturan yang disiplin yang berlaku. Tindakan sanksi korektif dilakukan secara bertahap, mulai dari paling ringan hingga yang paling berat. Ada 4 tahap pemberian sanksi korektif menurut Agustini. Di sini ada 1, peringanan lisan, yang kedua peringanan tulisan, yang ketiga disiplin pemberhentian sementara. Tujuan ini agar dia tidak semena-mena terhadap pekerjaan yang sudah diberikan oleh atasannya. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendisiplinkan pegawai ini tentulah bersifat positif dan tidak mematahkan semangat kerja pegawai. Kegiatan pendisiplinan harus bersifat mendidik dan mengoreksi kekeliruan agar di masa datang tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama. Bentuk dan jenis pelaksanaan sanksi disiplin kerja. Pelaksanaan sanksi digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih gambaran disiplin kerja bermanfaat bagi pegawai. Sanksi juga diharapkan dapat mendidik para pegawai bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam melaksanakan pekerjaan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu kantor tempat kerja. Sanksi indisipliner dilakukan untuk mengarahkan dan memperbaiki perilaku pegawai dan bukan untuk menyakiti. Tindakan pendisiplinan hanya dilakukan para pegawai yang tidak dapat mendisiplinkan diri, menentang atau tidak dapat mematuhi peraturan yang sudah dibuat di kantornya tersebut. Sedangkan jika melemahnya suatu disiplinan di tempat pekerjaan akan memengaruhi moral pegawai maupun pelayan secara langsung. Oleh karena itu, tindakan koreksi dan pencegahan terhadap karyawan harus segera diatasi oleh semua komponen yang terlibat dalam instansi. Pelaksanaan sanksi yang tepat terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan memberi gambaran sejauh mana disiplin kerja memberi manfaat bagi pegawai. Perilaku yang dapat dihukum sebagai berikut, yaitu melanggar peraturan kantor. Contohnya itu mencuri, gak hadir selama beberapa hari lah tanpa kejelasan, terus terlambat, tidur di tempat kerja, melanggar aturan dan kebijaksanaan keselamatan bekerja, memiliki dan menggunakan obat-obat terlarang ketika bekerja. Yang kedua, melanggar etika bekerja. Contohnya ngancem pimpinan, terus
menjadi pembangkang terhadap perintah yang sudah diberikan, menggunakan bahasa yang kurang enak didengar atau kata-kata kotor untuk melakukan mogok kerja. Yang tiga, merugikan kantor, seperti melakukan pelayanan secara tidak wajar, memperlambat pekerjaan, menolak bekerja sama dengan rekan kerja, menolak untuk bekerja lembur, merusak pelaratan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja dengan adanya tata tertib yang ditetapkan, tidak dengan sendirinya pegawai akan mematuhinya. Perlu bagi pihak kantor agar mengkondisikan pegawai dengan tata tertib kantor atau instansi tempat bekerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai menurut Apandi. Faktornya yang pertama yaitu faktor kepemimpinan. Kedua, faktor sistem penghargaan. Ketiga, faktor kemampuan. Keempat, faktor balas jasa. Kelima, faktor keadilan. Keenam, faktor pengawasan melekat. Ketujuh, faktor sanksi hukuman. Kedelapan, faktor ketegasan. Kesembilan, faktor hubungan kemanusiaan. Sedangkan menurut Singodimedjo dalam Dewi dan Harjono, faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai adalah 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. Besar kecilnya kompensasi dapat dipengaruhi tegaknya disiplin. Kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Keteladanan pimpinan sangat penting sekali. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam instansi bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan bila ada seorang pegawai yang melanggar disiplin. Kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi. Perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan para pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang ditetapkan. Keenam, ada tidaknya perhatian kepada pegawai. Pegawai juga kan manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara satu dengan yang lainnya gitu. Ada beberapa indikator yang menyebabkan disiplin kerja pegawai. Yang ke-1, tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup untuk menantang bagai kemampuan pegawai. Yang kedua, teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Yang ketiga, balas jasa. Balas jasa yaitu gaji dan kesejahteraan. Ikut mempengaruhi kedisiplinan pekerja terhadap pekerjaannya. Keempat, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai. Kelima, pengawasan. Pengawasan adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah dan mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan sistem internal kontrol yang baik dalam mendukung terwujudnya tujuan instansi, pegawai, dan masyarakat. Keenam, sanksi hukum. Sanksi berperan penting dalam memelihara disiplin pegawai. Karena adanya sanksi hukum, maka pegawai semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan. Sikap dan perilaku disiplin pegawai akan berkurang. 7. Ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang ditetapkan. Kedelapan, ada hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada setiap kantor. Indikator mengenai disiplin kerja menurut Singodimedjo antara lain: 1. Peraturan jam masuk pulang dan jam istirahat. Kedua, peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Ketiga, peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain. Keempat, peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai selama dalam instansi dan sebagainya.
Sedangkan menurut Rifai dalam Alfiah 2019 ada 5 faktor. Ada 5 indikator disiplin bekerja. 1. Kehadiran merupakan indikator utama yang mengukur tingkat kedisiplinan. Kedua, ketaatan pada peraturan kerja merupakan bentuk kepatuhan dari pegawai terhadap pekerjaannya. Ketiga, ketaatan pada standar kerja, yaitu seberapa rasa tanggung jawabnya mereka terhadap tugas yang telah diberikan. 4. Tingkat kewaspadaan tinggi pegawai merupakan sikap teliti dan berhati-hati dalam bekerja yang efektif dan efisien. Kelima, etika bekerja merupakan berbentuk dan tindakan indisipliner dan disiplin kerja pegawai. Jadi kesimpulan disiplin kerja yaitu disiplin adalah proses untuk melatih dan mendidik perilaku seseorang sesuai dengan tata tertib atau aturan yang berlaku, baik yang muncul dari kesadaran dirinya maupun karena adanya sanksi atau hukuman yang telah diberikan kepadanya. Sehingga apabila dirinya melakukan suatu pelanggaran akan timbul suatu perasaan bersalah, malu, takut, dan tidak mau untuk melakukan perbuatannya lagi. Sekian mungkin presentasi dari saya, Reni Tirsari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.